Ya udahlah ya kan kalau punya uang ya kan 5 jutaan, 4 jutaan, lu bisa dapetin HP apa yang lu mau, spek yang cukup lah buat dibawa tempur. Contohnya kayak iPhone X yang lagi lu lihat ini ya kan ya kan. Tapi itu ceritanya kalau orang punya duit yang cukup banyak buat beli sebuah HP ya kan. Sebuah barang elektronik alias alat komunikasi yang bisa nonton bokep, enggak, yang bisa ngerubah kehidupan seseorang ya kan. Nah, gimana kalau seandainya seseorang itu hanya punya uang 500 ribuan? Ini mengisyaratkan ya, ibaratnya ya gitu ya kan. Jadi gue lagi mensimulasikan kita ini termasuk lo yang nonton cuman punya uang 500 ribuan, dan apa sih yang bisa didapat di HP di tahun sekarang ini, di zaman sekarang ini dengan modal 500 ribu. Gue punya satu contoh seperti yang lo lihat di video kali ini adalah Redmi 6A, dan ini adalah salah satu contohnya. Jadi menurut gue kalau lu punya budget 500 ribuan, lu nggak bakal jauh-jauh dapet HP seperti yang lu lihat di video kali ini. Kecuali mungkin spek agak tinggi tapi layar retak, baterai melendung, ada akun yang masih nyantol, dan whatever ya kan. Banyak banget minus-minus di luar sana yang nggak mesti gue sebutin satu persatu nanti karena mulut gue bakal berbuih. Nah, jadi Redmi 6A ini gue ibaratkan sebagai penggambaran aja ya, HP 500 ribuan. Ketika lu punya budget 500 ribuan, apa sih yang bisa lu dapetin sama HP di tahun sekarang ini dengan budget 500 ribuan? Oke, yang pertama dari garis desain, dari bahasa desainnya. Tentu HP 500 ribuan itu identik non flagship flagshipan, yang dimana ya kalau lu buat gaya-gayaan, ya itu nggak bakal dapat sama sekali. Ya gue nggak ngebicarain HDC, Clone, Super Copy, King Copy, King Coli. Nggak, maksud gue King Super Super King Copy Plus Plus, gue nggak ngebicarain itu. Yang gue bicarain adalah HP normal layaknya pada umumnya ya kan. HP waras lah. Jadi kalau HP 500 ribuan itu men, lo mau mejeng kayak gimana pun ya nggak bakal ada tai, maksud gue nggak bakal ada keren-kerennya gitu. Jadi ya gitulah ya. Tapi ada satu hal yang jarang banget ditonjolkan sama seseorang yang megang HP murah. Apa sih? Build quality-nya. Dengan build quality yang rendah alias murahan, kita tuh nggak sayang-sayang buat make itu HP. Mau lecet ya lecet aja ya kan. Mau nggak pakai jelly case, soft case, silicone case ya kan. Itu ya bodoh amat. Yang penting HP-nya masih nyala. Ya nggak sih? Dan menurut gue poin-poin kayak gitu tuh menjadi poin plus loh. Contoh, gue curhat ya. Gue sebagai user iPhone 12 Pro, HP gue tuh banyak banget lecet di layar dan di bagian belakang ya. Ya, karena dari Apple sendiri mengklaim ya kan Gundurwo Glass sekian, Sapphire, komposit, korosi, Corona, alah bodo amat gue dengan pelindungnya anjir. Gue nyerocot ngelantur nggak jelas gue. Jadi gue nggak peduli sama pelindung itu karena iPhone 12 Pro gue lecet-lecet juga cu. Nah jadi menurut gue build quality yang ada di HP murahan ini the best value banget buat lo. Lo ngapain kayak capek-capek kerja ngeluarin duit 5 juta 10 juta, kasarnya kan, kalau orang nggak punya duit ngegibain orang kaya gitu. Ujung-ujungnya HP lo lecet-lecet juga. Contohnya kayak HP gue lecet dan anjir, tapi gue nggak peduli. Ya, ini namanya buatan manusia kan. Jadi menurut gue build quality yang ada di HP murah itu gue suka banget. Ini sebagai sudut pandang gue secara personal yang ya yang review HP yang cukup banyak. Jadi menurut gue emang kayak karena masalah build quality itu gue nggak pernah peduli mau pakai glass apa, gue nggak peduli. Intinya kalau nggak mau lecet tetap kudu wajib lu harus pakai pelindung, karena kalau nggak pakai pelindung ujungnya lecet-lecet juga. Jadi build quality yang murah menurut gue itu nilai plus, poin plus yang dimana lu nggak perlu repot, dan kalaupun seandainya rusak lu ngegantinya nggak mahal-mahal amat. Nah, minus yang kedua yang didapat dari HP murah, ini bukan minus ya, permasalahan kedua atau feedback yang lu dapat dari HP murah, itu permasalahan dari kameranya. Kamera, kenapa ngomongin soal kamera? Gue yakin semua orang, hampir sebagian orang pasti nggak bakal mau beli HP yang nggak ada kameranya. Iya nggak sih? Makanya kamera itu nggak boleh lepas dari luput pergibahan saat nge-review sebuah HP. Iya, iya kan? Jadi kamera yang lu dapat di HP 500 ribuan, oke lah lu beli HP yang jadul yang dulu kameranya tuh the best ya kan, the best value banget kameranya ya kan. Nah, tapi kalau lo beli HP 500 ribuan otomatis
kalau nggak HP baru yang kima banget fiturnya nggak ada, kalau nggak lo beli HP jadul yang fiturnya dulu keren. Tapi tetap aja, kalau seandainya fitur zaman dulu dianggap keren sama semua orang, ketika diaplikasikan di tahun sekarang, itu bakal kuno. Jadi kalau ngomongin kamera jelas, modal 500 ribuan di bawah sejuta buat kamera HP nggak bisa diandelin. Dan next, speaker. Speaker juga penting banget karena speaker adalah inti dari semua multimedia. Lu ngerekam video butuh speaker ya kan. Lu nonton YouTube lu butuh speaker. Lu mau ngapain butuh speaker. Speaker itu menurut gue cukup dibutuhkan di sebuah HP ya. Kalau nggak ada speaker jadi kalkulator aja lah nih HP. Jadi kalau buat speaker di HP 500 ribuan itu juga menyedihkan sekali, suara cempreng, sember. Kalaupun ada embel-embel HP 500 ribuan, suaranya bombastis gitu, melegar, itu pasti fiksi, cempreng banget suaranya. Nah, next ke bagian berikutnya, bagian layar nih. Layar di HP 500 ribuan, ini nih menurut gue beruntung banget nih. Kalau seandainya lo milih HP jadul, layar itu nggak termakan sama usia ya, nggak termakan sama usia. Kenapa ya? Karena kalau yang namanya kamera jelas itu termakan sama usia. Update terbarukan ya kan, yang dari sistem kameranya, modulnya itu udah dari tahun ke tahun udah makin berubah kan. Tapi kalau layar, kalau lu pandai milih flagship terdahulu yang harganya udah turun banget, otomatis setiap HP flagship layar itu pasti menjadi salah satu penentu utama di setiap brand ketika ngebuat HP. Layar itu pasti hal utama. Jadi kalau lo berhasil mendapatkan flagship, mantan flagship dan lo bisa beli secara murah, plus yang lo dapat adalah layar. Layar pasti enak. Dan next ke bagian hasil kamera, gue pengen sedikit cerita. Kamera yang ada di Redmi atau kamera yang ada di HP 500 ribuan itu, kalau buat foto sebenarnya masih bisa diandelin, men. Ini yang ngebuat gue agak sedikit apa ya, aneh sih ngeliat. Gue nggak usah muluk-muluk jauh ke orang luar deh. Gue ngegibahin teman gue lah ya kan. Nah jadi gini, teman gue banyak banget beli HP, rela dia kredit kayak bayar pakai gaji dia tiap bulan dan lain-lain. Sorry serak. Dan kebutuhannya apa sih? Mereka tuh bilang, iya biar gue dapetin kamera yang bagus buat kerjaan dan lain-lain. Men, kalau lu cuman butuh kamera, HP jadul pun, contohnya Redmi 6A ini, itu masih cukup mengakomodir kerjaan jepret-menjepret tuh kayak cuman jepret file-file kantor dan lain-lain. Kamera itu masih cukup banget. Yang ada lu mau bazir kalau lu spend money sekian banyak. Gue nggak bicarain orang yang kantong pas-pasan ya, yang kayak dia mau beli HP tuh pakai nunjukin KTP. Dan menurut gue ya sayang aja sih duitnya, tapi it's okay lah, gue nggak ngelarang itu duit-duit lo. Gue di sini cuma pengen cerita-cerita aja sih, ngobrol ringan aja sama penonton-penonton gue, termasuk lo yang nonton semuanya lah ya. Dan menurut gue yang gue rasain selama nge-review HP-HP ini, semua yang gue review itu selalu ada plus minus. Ketika sebuah brand menciptakan HP murah dengan fitur banyak, pasti ada yang dikurangin dari sesuatu hal yang ujung-ujungnya bakal lu rasain, oh anjir ternyata jelek ya.